Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hampir siang. Hari ini ada perkuliahan biologi medik ya. Untuk materi yang sekarang ini adalah tentang dasar-dasar genetika. Ini sebenarnya sudah pernah kita bahas pada pertemuan di mata kuliah biologi dasar. Nah, ini dasar-dasar genetika. Apa yang dimaksud dengan genetika? Genetika adalah ilmu keturunan yang asalnya dari bahasa Latin, genus. Artinya adalah suku bangsa atau asal-usul. Dan genetika dipelajari bagaimana sifat keturunan atau hereditaritas itu diwariskan kepada anak atau keturunannya. Bidang pemakaian genetika itu ada berbagai macam ya. Yang pertama ada bidang kedokteran, bidang peternakan, bidang pertanian, bidang psikologi dan antropologi. Untuk yang bidang kedokteran itu memanfaatkan genetika untuk mempelajari pelayanan keturunan dan bisa juga diterapkan pada pemeriksaan golongan darah. Kemudian pada bidang peternakan itu memanfaatkan genetika untuk mempelajari bibit unggul hewan. Kemudian untuk bidang pertanian itu memanfaatkan genetika untuk mempelajari bibit unggul tumbuhan. Untuk yang bidang psikologi dan antropologi itu memanfaatkan genetika untuk mempelajari sifat yang berkenaan dengan kejiwaan dan asal-usul suatu bangsa. Yang selanjutnya, sejarah perkembangan genetika. Nah, kalau kita mendengar kata genetika itu pasti yang biasanya terbesit di pikiran kita adalah genetikanya Mendel. Karena kalau yang penelitian yang awal itu kan dilakukan oleh George Mendel. Nah, penelitiannya itu menggunakan kacang ercis. Nah, kacang ercis itu gambarnya seperti ini. Nah, jadi ini bunganya, ini kan namanya secara utuh ya. Di sini ada bunga, ini ada buahnya. Nah, buahnya ini kacang ercis ini. Nah, kenapa genetika itu menggunakan modelnya menggunakan kacang ercis? Karena kacang ercis ini variasinya banyak dan dia itu mudah untuk ditumbuhkan. Selain itu, dia juga cepat gitu. Tumbuhnya itu cepat. Jadinya kalau kita melihat genetisnya itu lebih cepat. Kalau kita pakai organisme yang agak susah tumbuh atau susah untuk untuk berkembang biak, itu kan nanti kan susah. Misalnya kalau kita menggunakan kucing gitu ya, kucing itu kan lama. Itu kan masa hamilnya lama, terus nanti ketika turunannya ada itu kan juga jumlahnya kadang sedikit kan, paling cuma 3-4 gitu. Kalau kacang ercis ini kan dia tumbuhnya itu banyak, anakannya itu banyak, jadi bisa digunakan sebagai penelitian tentang genetika. Nah, ini tokohnya dari genetika itu namanya George Mendel. Itu dia di tahun 1866 dia melakukan persilangan pada tanaman kacang ercis dengan 7 sifat yang berbeda. Jadi di sini ada beberapa sifat yang diamati oleh George Mendel. Yang pertama adalah bentukan dari bijinya. Nah, bentukan dari bijinya itu ada yang bentuknya bulat sempurna, ada yang keriput. Kemudian warna bijinya, di sini ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna hijau. Kemudian warna bunganya itu juga ada yang warnanya ungu, ada yang warnanya putih. Terus ada juga ini kulit bungkus dari bijinya. Ini ada yang bentuknya lurus seperti ini, ada yang seperti ini, kayak gelenggi-gelenggi itu. Selain itu juga ada warna dari kulit bijinya. Di sini ada kuning, hijau, dan kuning. Lalu ada posisi dari bunganya, itu posisinya ada yang aksial dan ada yang terminal. Lalu yang terakhir itu ada ketinggian dari batangnya, itu ada yang tinggi, ada yang kerdil. Jadi untuk kacang ercis itu sifat-sifatnya itu banyak sekali seperti ini. Makanya zaman dulu itu persilangan genetika itu mudah diamati
dan menggunakan kacang X-linked. Alasannya karena itu tadi mudah ditumbuhkan, karakteristiknya banyak, terus dia anakannya juga banyak, tuh, dan dia tumbuhnya cepat. Nah, selanjutnya tahun 1882 ini ada Walter Fleming ya. Walter Fleming dia memberikan nama kromatin pada bagian nukleus yang dapat menyerap zat warna. Dia menanamkan benda-benda halus untuk yang berbentuk benang panjang atau pendek di dalam nukleus itu sebagai kromosom. Nah, ini pada bagian dalam kromosom itu ada yang namanya benang-benang bentuknya seperti ini. Ini adalah diagram pada sel eukariotik. Ini adalah proses dari pembelahan sel ya, kalau dulu pernah disinggung mitosis. Nah, itu seperti ini prosesnya. Ini gambaran kromatinnya itu seperti benang-benang kromatin. Kemudian ada Edward van Beneden, ini tahun 1883. Dia mengatakan bahwa kromosom itu membelah secara longitudinal, pembelahan inti. Kemudian tahun 1884 itu Van Beneden juga dia mengatakan bahwa kromosom-kromosom hasil pembelahan itu bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Jadi di sini ditunjukkan dengan yang warnanya hijau ini. Jadi kromosom itu dia membelahnya itu gini. Jadi yang awalnya gini. Ketika membelah dia tertariknya ke gini. Jadi nanti akhirnya menghasilkan dua seanakan. Kemudian ada Theodore Boveri tahun 1885. Dia mengatakan bahwa tiap spesies itu memiliki jumlah kromosom yang tetap. Nah, di sini adalah karyogram dari kromosom manusia. Ya, di sini laki-laki ya, karena ada kromosom Y. Jadi di sini ada 22 autosom ditambah dengan yang kromosom. Nah, XY ini namanya adalah kromosom ini yang menentukan jenis kelamin. Kalau dia itu female atau yang wanita itu kromosomnya ini XX. Kalau di sini itu XY, jadi dia itu adalah yang male, yang laki-laki. Nah, itu yang menemukan adalah Theodore Boveri tahun 1885. Kemudian ada ini Edward van Beneden lagi ya, dia melakukan penelitian lagi ini di tahun 1887. Dia menemukan bahwa suatu spesies itu memiliki jumlah kromosom tertentu. Nah, di sini ada jumlah kromosom dari beberapa tanaman. Ini ada Arabidopsis ya. Ini jumlah kromosomnya 10. Kemudian ada web ini ya, ini jenis-jenis gandum ini. Itu kromosomnya sebanyak ini, ada 14, ada 28. Jadi spesies-spesies itu memiliki kromosom yang jumlahnya berbeda-beda. Kalau tadi manusia kan 22 atau plus 1 kromosom ya. Nah, ini kalau spesies lain itu jumlahnya seperti ini, contohnya seperti ini. Kalau ini pada tanaman, ini bukan spesies tanaman. Kemudian ada Hugo de Vries, Lorenz, dan Eric von Kretschmer, ahli biologi yang menemukan kembali hasil percobaan Mendel. Jadi mereka bertiga ini melakukan penelitian yang sama dengan Mendel, jadi mengulang kembali, mengkonfirmasi kembali. Kemudian tahun 1901, ini sudah di era abad 19 ya, ini ada Montgomery, dia menemukan bahwa kromosom-kromosom itu terdapat dalam pasangan-pasangan dalam bentuk dan ukuran yang bisa dibedakan. Kromosom yang berpasangan berasal dari induk jantan dan betina. Nah, kalau tadi karyogramnya kan kayak jelas banget itu ya, tapi in real itu gambarnya tuh seperti ini, sebenarnya sangat random ya. Bentuknya seperti ini. Kemudian ini ada Lorenz tahun 1902 yang menemukan adanya hubungan yang sangat dekat antara pemisahan-pemisahan gen berdasarkan Mendel dengan reduksi kromosom pada pembentukan gamet. Ini adalah proses meiosis.
sini ada pembelahan 1, pembelahan 2. Nah, pada proses pembelahan ini nanti akan kita bahas tersendiri ya, di bab sendiri. Nanti ada meiosis sama mitosis, nanti kita bahas sendiri. Nah, ini secara garis besar bahwa meiosis itu ada dua tahapan. Kalau yang meiosis pertama itu dia terjadi DNA replication and recombination. Jadi dia itu terjadi replikasi DNA sekaligus rekombinasi DNA. Kemudian dia mengalami pembelahan sel. Di sini dari 1 menjadi 2 sel, kemudian dari 2 menjadi 4 sel yang sejenis sama dengan induknya. Kemudian di sini ada penelitian tahun 1903 ya, ini ada Sutton and Boveri. Dia mengatakan teori kromosom untuk warisan secara fisik, faktor keturunan terletak pada kromosom. Jadi keturunan itu dibawa oleh kromosom. Kromosom bentuknya seperti ini. Bentuknya mirip dengan huruf X. Tapi yang bagian bawah itu lebih panjang ya. Kalau X kan sama ya atas bawah. Kalau yang bagian bawahnya itu lebih panjang. Kemudian ketika dia diurai itu bentuknya seperti ini. Nah, ketika diurai bentuknya seperti ini. Nah, ini namanya bentukannya adalah bukan double helix, ini DNA. Jadi DNA itu letaknya di dalam kromosom. Bagian itunya di bagian sini. Nah, DNA ini atau ini ya, DNA ini dia itu bentuknya double helix. Dia terdiri dari basa, fosfat, dan nitrogen. Selanjutnya ada Wilhelm Ludwig Johansen 1903 dan 1906. Ini pada tahun 1903 dia menemukan istilah fenotype dan genotype. Kemudian untuk tahun 1909 dia menemukan istilah gen. Jadi ada istilah genotip, ada istilah fenotip, dan ada istilah gen. Yang menemukan adalah Johansen. Nah, genotip ini itu adalah sifat yang tidak muncul. Nah, kalau fenotip itu sifat yang bisa kita lihat, yang tampak di luar, misal hidung mancung, terus bibir tipis, bibir tebal. Nah, itu namanya fenotip. Kalau genotip itu gennya yang menjadikan itu namanya genotip. Misalnya lagi ya, misalnya kayak kacang etis tadi, itu yang berbiji bulat. Ya, kita mengatakan biji bulat. Nah, itu adalah sifat fenotip. Sedangkan yang genotip itu misalnya yang berbiji bulat itu genotipnya adalah B besar. Nah, itu misalnya seperti itu. Jadi kalau fenotip itu yang tampak, kalau genotip itu yang tidak tampak. Kemudian ada ini tahun 1905 ada istilah genetics, itu disampaikan oleh William Patterson dari bahasa Yunani yang ini namanya geno, yang menjelaskan studi pewarisan dan variasi. Lalu ini ada lagi penelitian dari William Patterson dan Reginald Bennett 1906. Ini prinsip dari pautan atau genetic linkage. Beberapa faktor bergabung bersama pada tiap kromosom. Nah, contohnya dia ini pada cabai ya. Nah, ini dia melakukan persilangan. Nah, di sini ada cabai yang ini, itu dia fenotipnya bentuknya seperti ini ya, lonjong besar. Genotipnya yang ini, A kecil, O kecil, A kecil, O kecil. Nah, sedangkan yang satunya ini cabainya pendek, terus juga dikodekan atau di genotipnya itu A besar, O besar, A besar, O besar. Nah, ini hasilnya dihasilkan yang satunya ini adalah A besar, O besar, A kecil, O kecil. Nah,
ketika ini disilangkan lagi dengan sesamanya yang memiliki genotip yang sama, itu hasilnya dia memiliki 4 rekombinasi seperti ini. Ada A kecil, O kecil, A kecil, O besar, A besar, O kecil, A besar, O besar. Ini ada kombinasinya. Kemudian ada Thomas and Morgan 1910. Dia menemukan bahwa gen-gen yang terdapat pada kromosom yang sama itu dapat terpisah. Nah, dia mengobservasi ada ini Drosophila melanogaster pada lalat buah, penelitiannya pada laba. Jadi makin ke sini tuh penelitian tentang genetika itu semakin melebar ya. Kalau awalnya itu kan lebih banyak kan ngamatinya kacang ertis itu. Terus makin ke sini menggunakan Drosophila melanogaster, terus menggunakan cabai, terus menggunakan ikan. Nah, selanjutnya ada penelitian dari James Watson dan Francis Crick ini tahun 1953. Dia meneliti tentang struktur DNA yang strukturnya itu adalah double helix. Nah, double helix ini disusun dari ikatan hidrogen, kemudian yang bentuknya ini adalah basa. Kemudian yang bentuknya segi 5 ini adalah gula ya, gugus gula, lalu yang bentuknya paling luar ini adalah fosfat. Nah, jadi dia bentuknya seperti ini itu karena ada ikatan ini. Nah, jadi ada fosfat, gula, dan basa lalu disambungkan dengan ikatan hidrogen. Nah, untuk fosfatnya antara DNA ini sekedar tahu aja ya. Jadi kan ada DNA, ada RNA. Ini mumpung ada gambar bagus nih. Kalau di sini sebenarnya gambarnya DNA, tapi ini saya mau ngasih tahu perbedaan antara DNA dan RNA. Jadi kalau DNA dan RNA itu strukturnya sebenarnya hampir sama, hanya saja kalau RNA itu dia strukturnya tunggal, bukan double seperti ini. Kalau DNA itu kan double ya, double helix. Kalau RNA itu single, dia nggak berpasangan. Itu strukturnya sama, ada fosfat, ada gula, ada basa. Untuk fosfatnya jenis fosfatnya sama. Kalau gulanya, kalau yang menyusun DNA karena kepanjangan dari DNA adalah deoksiribonukleik asid ya. Jadi penyusun gula pada DNA adalah gula deoksiribosa. Sedangkan penyusun gula pada RNA itu adalah gula ribosa. Sedangkan pada bagian basa itu jenis basa itu ada 2, basa purin dan basa pirimidin. Untuk yang basa purin itu jenisnya ada adenin dan guanin, sedangkan yang pirimidin itu ada yang itu jenisnya adalah timin dan sitosin. Itu pada DNA, sedangkan pada RNA itu timinnya tuh nggak ada, tapi digantikan dengan urasil. Nah, ikatannya itu antara adenin dan timin itu diikatkan dengan 2 ikatan hidrogen, sedangkan guanin dan sitosin itu 3. Nah, di sini kalau dia itu RNA itu dia nggak punya basa, sitosin itu nggak punya. Kalau RNA itu dia basanya adalah urasil. Jadi guanin itu dengan urasil. Nanti kita akan belajar ini lebih lanjut pada bab sintesis protein ya. Karena nanti harus hafal untuk ikatan-ikatan ini. Jadi nanti ikatannya sama siapa. Terus nanti kita akan belajar juga tentang kodon, antikodon, kodon start, dan seterusnya. Nanti di bab sintesis protein. Selanjutnya, nih, cara mempelajari genetika. Di sini yang pertama adalah dengan hibrid atau persilangan atau perkawinan. Kemudian bisa juga melalui silsilah keluarga. Kemudian melalui kembar prenatal atau identik, melalui percobaan atau eksperimen, histologi, anatomi, morfologi, fisiologi biokimia, dan biometrika atau perhitungan matematis. Apa yang dimaksud dengan gen? Jadi kita tadi belajar gen. Apa yang dimaksud dengan gen? Gen adalah urutan nukleotida
atau basa-basa nitrogen pada DNA yang mengkode karakter makhluk hidup. Materi dasar gen adalah DNA. DNA yaitu yang gambar tadi. Ini DNA. Tugas gen adalah mengatur berbagai jenis karakter atau sifat makhluk hidup menjadi karakter fisik yang berupa morfologi dan anatomi, dan juga karakter psikis. Jadi pemalu, pemarah, penakut itu juga bisa dikodekan oleh gen. Cara kerja gen dalam mengatur berbagai karakter melalui sintesis protein. Sintesis protein ini bisa berupa enzim dan hormon. Nah, ini adalah gambaran dari DNA atau deoksiribosnucleic acid. Bentuknya seperti ini ya. Jadi dia itu berada di dalam nukleus. Dalam nukleus, tepatnya di dalam nukleolus, di dalam kromosom. DNA itu di dalam banget. Kalau dilihat dari mikroskop biasa itu nggak bisa kelihatan. Inti sel aja nggak kelihatan kadang dalamnya itu. Kemudian, nah ini adalah gambaran dari mulai DNA sampai ke kromosom. Ini susunan. Nah, bentukan seperti ini adalah bentukan dari DNA. Nah, kemudian dia berikatan dengan nukleosom, histon pada nukleosom. Nah, protein histon. Nah, kemudian dia di sini bentukannya ini pada nukleosom ini satu bentukan seperti ini itu adalah satu nukleosom. Nah, nukleosom ini dia berkumpul di sini. Dia tersusun dari benang-benang seperti ini dan ini menyusun kromosom. Bentukannya seperti huruf X, tapi yang bagian bawah ini huruf panjang. Kalau DNA itu ukurannya sekitar 2 nanometer ya. Kalau kromosom sekitar 1400 nanometer. Jadi yang terkecil itu adalah DNA. Dalam, sangat dalam. Kalau di breakdown itu ya seperti ini. Jadi kalau mau lihat mulai dari bagian besar ke kecil itu ya mulainya dari yang sebelah kanan, dari ini. Nih, dari sekian ini itu diambil dari kotakan merah, itu kotakan merah itu segini. Nah, di sini diambil kotakan merah itu tampaknya segini. Ini di sini kotakan merah ini kalau diperbesar kayak gini, ini seperti ini. Jadi itu ya sangat kompleks susunannya. Ini dari struktur DNA ya, ini seperti yang sudah saya singgung sebelumnya tadi. Jadi DNA structure itu seperti itu. Ada fosfat, ada gula, dan ada basa. Nah, ini ada basa purin dan basa pirimidin. Yang purin itu terdiri dari guanin dan adenin. Untuk yang pirimidin itu sitosin dan timin. Untuk adenin dan timin dihubungkan dengan 2 ikatan hidrogen, untuk guanin dan sitosin itu dihubungkan dengan 3 ikatan hidrogen. Ini sebenarnya sama seperti gambar yang ini saja, ini memperlihatkan ikatan hidrogennya seperti ini. Ini ikatan hidrogen itu yang ini. Cara kerja gen dalam mengatur karakter melalui sintesis protein. Dia membuat perangkat sintesa protein yang pertama adalah mRNA, tRNA, dan rRNA melalui proses transkripsi. Apa sih mRNA, tRNA, dan rRNA? Kalau mRNA itu kepanjangannya adalah messenger RNA. Jadi dia itu yang membawa kode-kode untuk diterjemahkan. Kemudian tRNA itu adalah transfer RNA. Transfer RNA itu yang mentransfer seperti namanya. Jadi dia tuh tugasnya untuk mentransfer atau mengalihkan dari nukleus ke ribosom. Kalau rRNA itu adalah ribosomal RNA. Jadi itu adalah RNA yang berada pada ribosom. Kemudian dia akan menerjemahkan kode-kode genetik yang dibawa oleh mRNA melalui 3 tahap. Yang pertama itu tahap inisiasi, yang kedua adalah tahap elongasi atau perpanjangan rantai polipeptida.
Yang ketiga adalah tahapan terminasi. Ini adalah proses transkripsi RNA. Transkripsi RNA. Kalau tadi DNA itu kan bentuknya double helix ya. Nah, rantainya itu yang atas itu adalah 3 aksen ke 5 aksen. Kalau yang bawah itu 5 aksen ke 3 aksen. Jadi yang atas itu adalah lagging strand, kalau yang bawah itu leading strand. Nah, biasanya yang bagian atas itu penggambarannya itu dia sebagai template. Kalau yang bawah itu non-template. Arah transkripsinya itu dari 3 aksen ke 5 aksen. Jadi penerjemahannya itu nanti dari 5 ke 3. Dari 3 ke 5. Jadi nanti pasangannya 3 itu kan 5 aksen. Jadi kalau yang atasnya 3 aksen, bawahnya 5 aksen. Nah, seperti ini. Ini nanti dia akan melibatkan enzim-enzim seperti helikase, terus enzim restriksi endonuklease, dan lain-lain. Jadi saya menunjukkan gambaran besar sintesis protein ya. Nanti untuk sintesis protein kita ada bab sendiri, karena pembahasannya ini lumayan panjang. Kan ini kan mata kuliahnya dasar-dasar genetika ya, jadi kita hanya mengenal dasarannya dulu. Nanti kalau saya menjelaskan sintesis protein di awal, nanti keburu pusing dulu. Kemudian ini adalah processing mRNA pada organisme eukariot. Kalau yang kemarin kan kita sudah belajar tentang prokaryote dan eukariot. Kalau yang ini contohnya adalah pada eukariot. Bedanya apa sih eukariot sama prokariot? Kalau dari segi ini ya, kalau dari segi genetisnya, jadi kalau eukariot itu ada yang namanya ekson dan intron. Jadi ada beberapa bagian itu yang disandikan, ada yang beberapa bagian itu yang memang tidak diterjemahkan karena memang tidak ada fungsinya kalau diterjemahkan. Nah, kalau yang diterjemahkan itu yang namanya ekson. Kalau yang bagian intron itu biasanya dibuang. Nah, proses pembuangan intron itu namanya adalah RNA splicing. Jadi ada proses pengoreksian dari DNA itu sebelum dia diterjemahkan. Nah, namanya RNA splicing. Nanti yang diterjemahkan hanya yang bagian ekson-eksonnya saja. Kalau di gambar ini itu ditunjukkan bahwa yang ekson itu yang warnanya biru, sedangkan yang intron itu yang warnanya kuning ini ya. Ini dibuang, lalu ekson 1, ekson 2, ekson 3 itu disambungkan. Ini ya. Nah, setelah ekson 1, ekson 2, ekson 3 ini disambungkan, itu nanti terbentuk messenger mRNA. Messenger mRNA. Nah, selanjutnya ini ketika dia sudah diterjemahkan di sini, cara menerjemahkan itu gimana? Cara menerjemahkan itu ya tadi itu. Ketika dia disambung-sambungkan seperti ini, kan ada bahasa-bahasanya tadi ya, ada timin, adenin, guanin. Kalau yang ini ya nih, timin, adenin, guanin, adenin, sitosin, dan seterusnya. Nah, T itu sambungannya apa? T itu kan sambungannya adenin. Nah, ini sambungannya apa, ini sambungannya apa, terus seperti itu. Penerjemahannya seperti itu. Nanti dari sini itu diterjemahkan kalau adenin, urasil, sitosin. Nah, ini nama polypeptidanya apa? Misalnya di sini leusin atau isoleusin ya ini. Kalau sitosin, urasil, guanin ini leusin. Kalau ada sitosin, adenin, sitosin. Ini ada tabelnya sih, sebenarnya teman-teman nggak perlu menghafalkan. Jadi ini ada tabelnya. Nanti kalau KUD, CUG itu apa, itu nanti ada tabelnya. Nah, ini tabelnya. Ini ya tabelnya. Jadi teman-teman nggak usah menghafalkan. Biasanya pun kalau saya ngasih soal tentang penerjemahan sintesis protein itu nanti saya kasih tabelnya karena saya sendiri juga nggak hafal.
Jadi daripada pusing, yang penting tahu aja pasangan-pasangannya ini, terus cara menerjemahkannya seperti itu. Nah ini jenis-jenis asam amino ada lanin, valin, triptofan, metiolin, isoleusin, prolin, leukosin, fenilalanin, serin, glisin, treonin, sistein, asparagin, glutamin, tirosin, asam aspartat, asam glutamat, arginin, lisin, histidin. Jadi ada 20 asam amino di sini. Nah, 6 asam amino itu tadi itu bisa dilihat di tabel ini. Jadi yang mana yang menyediakan leusin, mana yang menyediakan glutamin, dan seterusnya itu bisa dilihat di situ tadi. Kemudian ini proses translasi. Translasi itu proses lanjutan dari transkripsi. Jadi dua proses ini tidak bisa dipisahkan. Ada transkripsi, ada translasi. Cara kerja gen, salah satu tahap glikolisis dari glukosa ini dari glukosa 6-fosfat ini dengan bantuan enzim. Ini cara kerja enzim itu dia di sini perannya. Jadi yang dihasilkan dari sintesis protein itu kan amino ini. Dimana ketika dia bergabung dia membentuk polipeptida yang akan mengkodikan. Di sini contohnya adalah enzim pada salah satu tahap glikolisis dari glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Kemudian yang kedua contohnya adalah peran gen dalam sintesis hemoglobin. Dibentuk ini gambarannya misalnya hemoglobin itu dibentuk dengan protein A, B, dan C. Atau protein A itu ada 100 asam amino, protein B ini misal ini kan cuma contoh. Protein B 80 asam amino, protein C 120 asam amino. Pertanyaannya, ada berapa gen yang terlibat dalam pembuatan hemoglobin? Kemudian yang kedua, berapa nukleotida yang terlibat dalam sintesis hemoglobin? Berapa kodon yang terlibat dalam sintesis hemoglobin? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus paham yang tentang DNA tadi. Tuh. Nah, kalau pertanyaannya berapa kodon yang terlibat dalam sintesis hemoglobin, perlu diingat bahwa pembacaan dari kodon ini kan 3. Jadi ini dijumlahkan dulu, kemudian dibagi 3. Kita nanti ketemu dengan berapa kodon yang terbentuk. Kalau berapa nukleotida yang terbentuk, itu kita harus mengingat bahwa masing-masing bahasa itu tadi kan namanya kalau yang satu pasang itu nukleosida. Kalau yang satu pasang fosfat dan basa aja itu nukleosida, tapi kalau satu pasang gula, basa, dan fosfat itu adalah satu nukleotida. Di sini kemudian ada peran gen dalam metabolisme. Namanya adalah glikolisis. Glikolisis itu prosesnya glukosa. Itu dia dibantu oleh enzim 1, itu sekitar 20 asam amino. Lalu glukosa 6-fosfat itu dibantu dengan enzim 2, sekitar 14 asam amino. Fruktosa 6-fosfat, enzim 3, 14 asam amino, fruktosa 1,6-fosfat, enzim 4, 15 asam amino, enzim 5, 20 asam amino. Ini contohnya peran gen dalam metabolisme. Sebentar. Saya baru ingat. Ini tadi kan asam amino. Satu asam amino itu dikodekan dengan 3 kodon. Berarti berapa kodon yang terlibat itu adalah jumlah dari ini. Berarti jumlahnya adalah 300 kodon. Kalau berapa nukleotida yang terlibat, itu berarti jumlahnya adalah sebentar.
Itu berarti 900. Itu berarti 923 karena perlu dikalikan 3. Kalau berapa gen yang terlibat itu ada 3. Ada protein A, B, dan C. Mohon maaf, saya tadi distract ya. Belum selesai, udah pindah. Nah, ini di sini ada ini ya. Nanti coba ini dijawab. Peran gen dalam pembuatan mata ini nanti dijawab ya. Jawab sebagai tugas. Jadi caranya seperti yang tadi. Seperti yang hemoglobin tadi loh nih, peran gen dalam pembuatan mata. Mengapa kerja gen melalui sintesis protein? Karena sebagian besar atau kurang lebih 95% tubuh hidup itu terdiri dari protein. Enzim dan hormon itu berfungsi untuk katalisis dan regulasi. Contoh, untuk menumbuhkan warna kulit dibutuhkan pigmen kulit yang namanya melanin. Melanin dibuat dari asam amino fenilalan. Untuk menjadi melanin dibentuk serangkaian reaksi kimia yang semuanya hanya bisa berlangsung bila ada enzim. Setiap tahapan reaksi hanya bisa berlangsung dengan kehadiran enzim polar. Puluhan enzim yang dibutuhkan untuk mengubah asam amino menjadi melanin. Itu adalah semua enzim yang dibutuhkan dikode dari gen pada gen dan karakter. Misalnya manusia, jumlah karakter itu sangat banyak. Misalnya karakter darah itu dikenal dengan golongan A, B, AB, dan O. Ada eritrosit bulan sapi, tadi yang harus membeku atau hemofili, dan lain sebagainya. Satu gen itu menyandikan satu karakter. Contoh, buta warna, mungkin rambut keriting, rambut lurus, dan lain sebagainya. Karakter pada manusia itu ditentukan oleh satu gen. Misalnya pada pigmentasi kulit ya, ada orang yang kulitnya sawo matang atau warnanya kuning langsat. Nah, itu dia ditentukan oleh satu gen. Mungkin ada gen lain yang berperan, tapi sejauh ini itu belum diketahui bagaimana kerjanya seperti apa. Kalau selama ini itu dikatakan bahwa satu gen itu menunjukkan satu karakter. Ini ada juga yang mengatakan bahwa satu gen punya karakter. Ini di samping menentukan satu karakter utama, dia juga mempengaruhi karakter yang lain. Contoh gen yang mengkode fenilketonuria, yaitu gen yang membuat sintesis fenilalanin. Efek sampingnya ini menyebabkan warna rambut menjadi terang atau kurang pigmentasi. Jadi sebenarnya dia itu hanya imbasnya aja, hanya bukan yang utama, tapi dia ikutan. Banyak gen satu karakter ini terjadi kalau satu karakter itu ditentukan oleh banyak faktor. Contoh tinggi badan, apakah tulang kaki, tulang belakang, ruas tulang leher, atau juga bentuk tengkorak itu ditentukan oleh sejumlah gen. Contoh lain botak keturunan itu disebabkan oleh kerusakan retina, kerusakan lensa, kerusakan saraf mata. Masing-masing bagian mata itu ditentukan oleh gen sendiri-sendiri. Nah, ada fenotip dan genotip. Fenotip itu adalah bentuk luar atau karakter yang paling tampak pada suatu individu. Contohnya rambut pirang, rambut lurus, mata biru, dan lain-lain. Genotip itu adalah susunan kode gen pada DNA yang mengkode karakter tertentu pada individu. Kode gen itu ditulis dengan simbol huruf, misalnya A besar A besar, B besar B kecil, C besar C kecil. Nah, di sini ada juga istilah allel. Allel itu berasal dari kata allelon. Atau bentuk lain. Jika gen A itu mengkode pertumbuhan pigmentasi kulit secara normal, lalu gen A mengalami mutasi sehingga tidak mampu membentuk pigmentasi kulit secara normal lagi, sehingga menyebabkan kulit albino. Gen A besar yang bermutasi diberi dengan simbol A kecil. Kenapa ditulis A kecil? Karena karakter yang ditumbuhkan bersifat resesif.
Artinya kalau berada bersama gen A, maka sifat gen A kecil akan ditutupi oleh gen A besar. Nah, di sini ada istilah homozigot, heterozigot. Di sini ada gen A besar itu adalah homozigot dominan. Kalau yang A besar A kecil itu namanya adalah heterozigot. Kalau yang A kecil itu homozigot resesif. Simbol gen dalam perkawinan. Ada A besar kecil, ini namanya adalah monohibrid. Kalau A besar A kecil, B besar B kecil, disilangkan dengan A besar A kecil, B kecil B kecil, itu dihibrid. Kalau yang seperti ini, itu adalah contoh dari trihibrid. Kalau yang seperti ini polyhibrid. Karena dia lebih dari 3. Dari sini bisa dilihat perbedaannya ya. Ini satu set. Kalau satu ini namanya mono. Kalau ini kan 2 set kan, ada A, B, B. Ini dihibrid, ini terlepas dari besar kecilnya. Kalau ini kan ada 3 set, A, B, B, C, C, itu trihibrid. Kalau lebih dari 3 itu polyhibrid. Maksudnya tanda si X kayak gini tuh kalau di genetika maksudnya adalah perkawinan atau persilangan. Nah ini, apa artinya? Ini contoh soal. Apa artinya P? P ini parental. Parental kalau simbol seperti panah ini, itu adalah simbol jantan. Nih, genotipnya adalah A besar, B besar, M kecil, K besar, disilangkan atau dikawinkan dengan betina. Simbol seperti ini itu simbol betina atau ya, betina perempuan. Itu dengan genotip A kecil, B besar, M kecil, K besar, K kecil. Berapa macam sel gamet jantan yang dibentuk? Berapa sel gamet jantan yang dibentuk? Di sini tinggal dihitung aja. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Tuliskan macam sel gamet tersebut. Jadi yang pertama ini A besar, yang kedua B besar, yang ketiga A besar, M kecil, yang keempat K besar, K besar. Kemudian soal nomor 2. Berapa macam sel gamet betina yang dibentuk? Tuliskan macam sel gamet tersebut. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Sama 4. Tuliskan macam sel gamet tersebut. Yang pertama, A kecil, yang kedua, besar, yang ketiga, M kecil, terus yang keempat, K besar, K kecil. Bagaimana kemungkinan susunan gen keturunannya? Nah, kalau susunan gen keturunannya itu harus disilangkan. Jadi nanti dibentuk kotak-kotak, terus nanti disilangkan. Kalau kemungkinannya ini harus dihitung ya. Kalau saya juga harus bikin catatan sendiri. Kalau saya menyebutkan sekarang belum bisa karena saya juga pernah. Gitu ya, ini tentang dasar-dasar genetika. Jadi dasarnya itu seperti ini. Paling nggak teman-teman yang perlu tahu, yang perlu dihafal itu tadi pasangan besar itu penting, sama fenotip terus persilangan. Seperti ini nanti tugas ya, yang ini tugas ya, peran gen dalam pembuatan mata. Ini nanti 4 soal ini tolong dijawab, ditulis pada selembar kertas, di scan lalu dikumpulkan melalui link Google Form, nanti saya kasih di link tugas ya. Pengerjaannya sama seperti ini. Jadi kan ini kalau ini ya ada 100 asam amino, 80 asam amino, 120 asam amino. Berapa gen yang terlibat? Gennya itu ini protein A, B, dan C. Berarti ada 3 gen. Berapa nukleotida yang terlibat dalam sintesis hemoglobin? Nah, nukleotida itu kan satu set fosfat, gula, dan basa. Cuma satu set aja.
cuma 1 set aja. Berarti sedangkan di sini itu kan ada 300 asam amino. Berarti untuk mengkodekan 300 itu kan butuh 900, butuh 900 nukleotida. Hitung-hitungnya berarti kan dari asam amino ini dikalikan 3. Jadi jumlahnya 900. Berapa kodon yang terlibat dalam sintesis hemoglobin? Berarti yang terlibat itu ada 300 kodon. Karena satu asam amino itu dikodekan oleh satu kodon. Satu kodon itu 3, terdiri dari 3 basa. Seperti tadi loh, Dek. Kodon itu sama kayak ini loh. Itu namanya kodon. Satu set ini namanya kodon. CCA, GCU, CCA ini satu kodon. Ya, satu kodon. Berarti kalau gambar ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kodon. Nah, masing-masing dia mengkodekan satu asam amino. Ini satu kodon serin, satu kodon ini prolin, ini alanin, gitu kan. Nah, kalau nukleotida itu ini, nukleotida itu di sini. Jadi ada, kalau di sini nggak ada gambarnya ya, sebentar. Saya carikan dulu gambarnya. Satu nukleotida itu satu ini. Nah, ini satu nukleotida, satu gula, maaf. Ini gambarnya fosfat nih. Nih. Satu fosfat, satu gula, satu basa. Itu satu nukleotida. Nah, kalau gambar yang di bawahnya tadi itu diringkas, jadi gula sama fosfatnya itu nggak diperlihatkan. Cuma kalau ini kan pastinya strukturnya lengkap ya. Jadi di sini anggaplah ada fosfat, ada gula. Di sini ada basa. Nah, satu nukleotida itu seperti ini. Untuk mengkodekan satu kodon itu kan butuh 3 nukleotida kan, 1, 2, 3. Makanya untuk yang menjawab soal yang pertama tadi kan dikalikan 3. Jadinya ketemunya 900. Nah, dari sini ya silakan dikerjakan soalnya. Jika ada yang masih dibingungkan silakan ditanyakan di forum. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya tunggu pertanyaannya, saya tunggu juga jawabannya. Nggak apa-apa, kalau masih salah-salah nggak apa-apa, namanya belajar ya, kita belajar bareng. Terima kasih. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.